Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemarin Fendi belum sempat upload materi pelajaran karena ada rapat. Nanti saya upload beberapa bagian dari materi rapat yang bisa memotivasi kalian saat belajar di rumah. Oke, nanti disampaikan dan diperhatikan dan dipahami. Terima kasih. Lingkungan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ngajarnya juga seperti ini. Maksudnya itu sesuai dengan visi misi sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya menyampaikan informasi pengetahuan, tapi visi misi ini yang namanya IMTAK itu seperti apa? Ya, sudah diberikan contoh. Ya, itu. Terus misinya, ya, membuat misi. Breakdownnya dari visi, ya. Misinya antara lain yaitu melaksanakan pembiasan pagi sebelum kegiatan kita sudah melaksanakan, ya, melaksanakan pembiasan pagi sebelum kegiatan pembelajaran dengan membaca Asmaul Husna, doa belajar, surat-surat pendek Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, maris karakter dan berjabatan tangan dengan Bapak Ibu guru dan temannya. Kita sudah melaksanakan. Jadi yang sudah kita laksanakan itu merupakan misi dari sekolah kita. Nanti kalau ada pengawas yang ditanyakan pembiasaan dicocokkan dengan misinya, nggak cocok. Nah, sekarang sudah clear. Ya, yang kedua, melaksanakan sholat berjamaah sebagai rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada jamaah duka, ada jamaah sholat duhur, teman-teman. Ya. Terus yang ketiga, menanamkan jiwa karakter untuk menyongsong pendidikan abad 21. Karakter yaitu tadi berhubungan dengan pembiasaan yang baik dan benar. Karena kebiasaan kita ini, ya, belum tentu baik dan belum tentu benar. Tetapi yang benar dan yang baik perlu dibiasakan. Ya. Kita banyak kurangnya. Ya. Karena hidup ini harus dilaksanakan, ya. Jadi kita hidup ini harus tahu ada yang pilihan, ada yang tidak bisa memilih. Contohnya apa? Pak Rena, aku diseneng takkan Pak Rena. Iya. Hidup yang tidak bisa memilih apa? Jodoh. Milih. Milih tapi kan Milih gak jodohnya. Gak penting milih kan? Milih ya, berarti milih. Nah, ayo. Kematian. Apa lagi? Rezeki. Cari yang jadi contoh yang konkret, ya, kita dilahirkan dari ibu itu kita tidak bisa milih. Itu sudah takdir Allah, tidak bisa dibantah. Wah, aku dilahirno dadi wong londo ae. Enggak iso Pak Rena sampean. Iya. Itu sudah ketetapan. Tapi kalau pilihan, hidup namanya pilihan, apa? Karir. Banyak. Contohnya apa? Jodoh. Nah, mulai berpikir. Jadi kita hidup yang tidak bisa dikotak-katik itu, yaitu tadi contoh, semuanya sudah ditentukan, ya. Itu lahir, yang jelas nggak bisa kita milih. Nah, hidup yang pilihan, hidup sekarang ini jenengan jadi guru, ini pilihan apa takdir? Pilihan. Nah, maka dari itu karena pilihan yang begitu, manusia itu kan usaha. Tapi tetap takdir Allah yang menentukan. Ya. Kita tidak bisa, tapi sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kita bisa mengubah diri kita. Harus siapa yang mengubah diri kita? Diri kita sendiri. Coba dengan pertentangan tidak bertentangan. Ya, ini harus kita istilahnya kita angen-angen. Oh iya, urip itu seperti ini. Orang lain, termasuk diri kita sendiri. Itu namanya nanti hidup
berguna. Ya memang harus belajar, bisa cari referensi, tanya orang yang punya ilmu, ya, mendengarkan tausiah dan lain sebagainya untuk mengubah diri kita. Hati kita ini selalu harus mengingat, ya, mengingat Allah supaya apa? Hidup kita ini tenang, ya. Soalnya apa? Kita ini punya Allah tapi minta banyak, yang diminta itu selain Allah. Contoh, ada yang bisa memberi contoh? Bukan hanya itu kan jelas. Tapi yang kita sehari-hari kita lakukan. Contoh, jenengan punya rezeki, istilahnya gaji, atau panjenengan akrab dengan katakan manajer, ya, akrab dengan kepala sekolah. Alhamdulillah saya diberi, bukan pemberian kepala sekolah. Hakikatnya itu pemberian Allah melalui perantara saya. Tetap yang memberi itu Allah. Ya, hati-hati. Jadi Bapak Ibu punya kebanggaan dari mana datangnya. Contoh aja, kita minum obat, kita sakit, minum obat seakan-akan dokter yang memberi kesembuhan, seakan-akan obat itu yang memberi kesembuhan. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Berarti kan mintanya kepada selain Allah. Iya, hati-hati. Mari kita tata hidup kita ini. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa, ini pengalaman belajar bersama-sama supaya kita nanti hidup itu enak. Itu ya. Jadi contohnya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu, ya, kebaikan apapun, ya, niati karena Allah, ya. Termasuk kita mengajar. Nah, kita baca dulu, kita pahami. Teorinya kita pahami, juknisnya kita pahami, supaya kita menyampaikan kepada peserta didik, kita nanti tidak membawa dosa yang dosa jariah.